Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, melanjutkan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab memegang sunnah, yakni iltizam, komitmen dalam memegang sunnah Nabi SAW. Hadis yang ke-9. Anhu anna Rasulullah SAW amara bilakil asabi wa sahfati wa qala innakum latadruna fi ayyiha al-barakatuh. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memerintahkan tentu kepada kami untuk menjilati jari jemari dan sahfah, yakni sisa makanan yang ada di membersihkan sisa makanan yang ada di nampan atau piring. Waqala, kemudian kata Nabi, sesungguhnya kalian, ya, innakum latadruna, sesungguhnya kalian tidak tahu fi ayyihal barokah, ya, di manakah tempat keberkahan itu, yakni dari makanan yang Allah rizkikan kepada kita itu ada barokah, ya. Dan kita tidak tahu butiran makanan yang mana yang kita makan yang kandungannya ada kandungan barokah. Misal kita di sini makan nasi, nasi kan butir-butiran, bulir atau butir, ya. Maka kita tidak tahu itu ada yang terluput. Di mana kita tahu barokah itu, maka kita habiskan seluruhnya. Ya, hadis riwayat Muslim. Kita akan lanjutkan wa fi riwayatin lahu, dan ada riwayat yang lain, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha, ya, Waalaikumsalam, ya, falyakhudha wal yumit maka nabiha min adan wal yakulha wala yada'ha li syaitan, ya. Dalam riwayat yang lain, idza waqa'at luqmatu ahadikum, jika ada suapan yang terkena kotoran, yakni jatuh. Apabila ada makanan kita yang terjatuh, mungkin roti, ya, karena di zaman Nabi dulu makannya apa? Makan roti. Terjatuh, kemudian waqa'at, ya, yakni terkena kotoran, maka tetap ambil, ya, suruh tetap ngambil, ya. Misal ini pisang, ya, ini pisang, ini jatuh, maka ada sisi yang terkena kotoran, misal terkena kotoran, maka kata Nabi suruh mengambil, falyumit maka nabiha min ada, ya, maka dibersihkan, ya, dibersihkan mana yang terkena kotoran, ya, dan wal yakulha, dan tetap makan, ya. Di zaman ini sulit. Biasanya orang sekarang kalau jatuh di tempat umum mau ngambil lagi, gengsi, ya. Maka ini ada pelajaran, Islam mengajarkan kita agar tidak gengsi terhadap rezeki Allah, dan ini menunjukkan tawaduknya seseorang, ya. Dia tawaduk, meski makanan itu jatuh maka dia tetap ambil. Ini menunjukkan seseorang agar tidak berlaku sombong meskipun hanya dengan makanan, ya. Wala yada ahli syaitan, dan jangan tinggalkan makanan itu untuk syaitan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya setan itu bisa ikut makan bersama manusia. Tentu ini hal yang gaib, kita tidak tahu, meskipun secara fisik makanan itu utuh, tidak berkurang,
Tapi kita tidak tahu seperti apa setan yang makan bersama manusia. Maka termasuk apa? Ketika kita masuk rumah, ketika kita makan, maka disunahkan kita untuk membaca bismillah agar setan itu tidak masuk rumah kita, agar setan itu tidak ikut makan dengan kita. Wala yamsah yadahu bil mindil, dan janganlah kalian mengusap tangan kalian, ini tentu kalau makan kita dengan jari jemari. Dan sunnah seseorang makan ialah dengan jari jemari. Tentu kalau makanan ini sifatnya makanan yang padat, roti ya, atau nasi tanpa kuah ya, maka disunahkan untuk menggunakan tangan. Akan tapi apabila makanan itu sifatnya cair, misal bubur, misal sop ya, kita makan dengan alat bantu makan di zaman modern ini, misal menggunakan sendok, garpu dan selainnya ya. Nah, seseorang yang makan dengan menggunakan tangan, hendaknya dia jangan terburu-buru untuk ketika selesai ya, jangan terburu-buru untuk mengusapnya dengan sapu tangan atau mungkin langsung dengan air ya, jangan. Hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dia menjilati jari jemarinya ya. Ini sunahnya boleh menjilati sendiri atau dijilatkan kepada orang lain, misal seperti istri, misal kepada anak, ini boleh ya, termasuk sunnah. Fa innahu la yadri, alasannya kenapa? Alasannya sesungguhnya karena sesungguhnya dia tidak tahu fi ayyi ta'amihi, dari bagian mana dari makanan ini tadi al barakatu, yang terletak ada barokahnya, dia enggak tahu. Wa fi riwayatin lahu, dan ada juga riwayat yang lain, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in, sesungguhnya setan itu hadir ya kepada salah seorang kalian ya pada berbagai aktivitas, inda kulli syai'in, pada berbagai aktivitas Anda ya. Min sya'nihi ya, pada segala keadaan. Hatta yahdurahu, sampai dia pun juga hadir inda ta'amihi, ketika kita makan ya, ketika kita makan. Fa idza saqatat min ahadikum al-luqmatu ya, maka apabila makanan itu dari kalian terjatuh, makanan dari salah seorang kalian terjatuh ya, maka bersihkan makanan biha min adan, apabila ada kotoran diambil, dibersihkan, falyakulha, dan dia tetap makan, jangan ditinggalkan. Ini bentuk tawaduk tadi ya. Wala yada'ha lisyaiton, dan jangan tinggalkan, biarkan nanti diambil setan, mungkin dari sisi barokahnya ya. Karena hukum asal setan ialah musuh kita ya, karena hukum asal setan ialah musuh kita. Tentu setan di sini, dalam hal ini tentu setan dari kalangan jin ya, setan dari kalangan jin. Hadis ini ya saya ringkaskan dari syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pelajaran yang pertama ialah Islam mengajarkan kesederhanaan dan tawadhu. Islam mengajarkan kesederhanaan dan tawadhu. Kenapa? Meskipun kita bersama di banyak orang ya, ramai, makanan jatuh, maka kita tetap ambil. Maka makanan yang jatuh tetap kita ambil, kita bersihkan, dan kita makan tanpa tidak perlu ada rasa gengsi, karena ini rizki dari Allah. Karena tidak semua orang mendapatkan kemudahan rizki ya. Yang kedua ialah Nabi menunjukkan sesuatu ya, pasti ada faedahnya. Ketika Nabi memerintahkan sesuatu, pasti ada manfaatnya, baik itu diketahui secara ilmiah, ilmu kedokteran atau ilmu pengetahuan di zaman modern ini, ataupun belum terungkap. Dan setiap apa yang Nabi larang pasti ada mudarat, apapun itu. Misal apa? Seseorang yang tidak boleh untuk minum khamr misalnya, karena khamr ada mudaratnya. Seseorang tidak boleh memiliki kebiasaan kencing sambil berdiri ya, makruh ya, karena Nabi seringnya kencing sambil duduk, maka ini ditaati ya.
kita tidaklah kita berdiri kecuali hanya kadang-kadang saja atau ketika memang tidak bisa kita duduk, maka ya ini hukumnya makruh. Pelajaran yang keempat, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan ini beberapa ulama yang mengatakan, pernah guru saya juga mengatakan, seseorang yang makan dengan dijilat-jilati setelahnya, ya, ini kemudian ia telan, ya, ini mempermudah untuk proses pencernaan, karena di air liur setiap kita itu ada mengandung enzim yang sangat bermanfaat, ya, mengandung enzim yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan proses pencernaan di dalam lambung kita. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, seseorang yang makan dengan kebiasaan menjilati jari jemarinya setelah selesai, ini bisa mencegah seseorang dari penyakit mah, ya, dari penyakit mah. Ini silahkan dicek, ya, banyak beberapa ulama berpendapat, bahkan Syekh Utsaimin menyandarkan dari penemuan kedokteran, beliau menyampaikan seperti itu. Lalu berikutnya ialah, seandainya segala perintah larangan dari syariat kita, ya, apabila kita tidak mengetahui hikmahnya, ya, misal kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa kalau wudhu 3 sunnahnya kan 3 kali 3 basuhan. Nah, itu seandainya kita tidak tahu hikmahnya, terkadang ada ulama yang mensyarah hadis, mentafsirkan ayat, ada kadang hikmahnya seperti ini, tapi tidak semua apa yang ada dalam Al-Quran Sunnah itu disebutkan hikmahnya oleh para ulama. Terkadang ada sesuatu yang tidak disebutkan. Maka pada hal-hal yang tidak disebutkan seperti ini, maka kita meyakini dengan keimanan kita, ya. Mau kita tidak tahu hikmahnya, mau tahu hikmahnya, penting kita apa? Sami'na wa ata'na. Lalu yang kelima ialah adab tentang makanan yang jatuh, yakni makanan yang padat. Hendaknya kalau ketika jatuh kita tidak membiarkannya. Yang ketujuh, ya, setan itu selalu, ya, mengikuti kita, ya. Maka hendaknya ketika kita hendak makan, ya, membaca bismillah, ya. Misal ketika sebelum jima, ya, dengan istri kita membaca bismillah. Kenapa? Agar setan tidak ikut dengan kita, ya. Setan, ya benar, merupakan musuh yang bisa melihat kita dalam keadaan kita tidak bisa melihatnya. Ini sesuatu yang sulit, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kiat agar kita terhindar dari gangguan jin atau setan tadi. Adapun makan, ya, ketika kita menjilatinya tadi, kemudian mengambil makanan yang jatuh sehingga membersihkannya, tetap kita makan. Ini ada 3 faedah. Faedah yang pertama ialah menjalankan sunnah Nabi. Itu ada pahalanya. Meskipun Anda makan, jatuh, diambil makan, itu ada pahalanya. Yakni pahala meniru bagaimana Nabi menyikapi makanan yang jatuh. Yang kedua ialah menunjukkan bentuk tawadhu, ya, menunjukkan bentuk tawadhu, meskipun kita nggak pengen, ya, dipuji orang, oh itu orang yang tawadhu, bukan itu maksudnya. Tapi apa? Ini menunjukkan indahnya sikap tawadhu, ya. Indahnya seseorang muslim yang memiliki sifat tawadhu, ya. Bukan untuk mencari pujian. Yang ketiga ialah seseorang senantiasa berlindung dari godaan setan, ya. Wallahu musta'an. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang menyimak, semoga Allah memberkati, memberikan barokahnya kepada kita semua.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.